Oke, shalom. Selamat pagi semua, bagi teman-teman, sahabat, saudara di dalam Tuhan. Bergabung lagi, 1 jam ya kita akan sama-sama tiap Sabtu untuk setelah kita sibuk bekerja Senin sampai Jumat mungkin ya biasanya seperti itu dan nggak tahu ada kendala, ada masalah mungkin selama ini atau lagi stres-stresnya, lagi pusing-pusingnya, lagi butuh motivasi, lagi butuh insight, masukan begitu kan. Nah ini dia momen yang tepat join di God in the Workplace. Kita ada tiap Sabtu memang untuk teman-teman, anak-anak Tuhan yang butuh di recharge lagi gitu ya, butuh charging lagi. Gimana sih menghadapi sulitnya dunia kerja, tantangan-tantangan. Kita mulai saja. Jadi tamu saya ini seseorang yang saya kenal cukup lama. Waktu itu kita ada di dalam satu komunitas ya, pebisnis dan profesional muda. Andrew sekarang berjalan dalam panggilan Tuhan di dunia kerja. Jadi ini contoh ya, anak muda yang akhirnya mengambil satu langkah dan berjalan. Tentu banyak sekali lika-likunya, banyak sekali tantangannya. Inilah yang akan menjadi berkat bagi kita. Ingat, ini bukan tentang sharing tentang success story ya. Tapi saya pikir yang jauh lebih berharga adalah saat kita membagikan yang namanya proses story. Ya, saya langsung saja dengan Andrew. Halo Andrew. Halo, Pak Bro. Oke. Oke, gimana bro? Baik-baik, Eh, sehat semua? sehat-sehat semua. Wah. Nah, Andrew, Iya, jadi kita perlu tahu nih, ya kan tadi saya cerita anak-anak Tuhan biasanya dulu di sesi awal saya cerita biasanya tuh kita lagi sibuk melakukan sesuatu gitu kan, alias kita lagi bekerja mencari nafkah lah begitu ya. Yang mana tiba-tiba tuh mendapatkan satu titik pencerahan atau merasa ada jadi aduh kayak ada panggilan gitu ya. Dan iya. dari situ kan jadi galau, jadi segala macam. Nah, ini nih gimana ceritanya Andrew? Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman. Iya, itu suatu journey ya, benar-benar yang Pak Bro Robi bilang, itu suatu journey dari karir saya, mulai sejak 15 tahun sejak lulus kuliah gitu kan, dimulai karir saya itu kayak terbagi jadi 3 bagian besar. Yang pertama jadi kerja di industri konsultan ya kan, uh, situ lagi ambisiusnya pertama kali fresh grad gitu kan, terus kemudian mulai merintis karir nggak peduli yang lain gitu. Jadi kebetulan saya sangat blessed waktu itu diberi kesempatan jadi konsultan di EY, Deloitte gitu. Lalu yang kedua adalah sebagai praktisi, di mana di praktisi itu kemudian karena saya ngerasa work life balance yang kurang bagus nih di konsultan, akhirnya kerja di perusahaan klien gitu, itu seperti Shell dan lain-lain. Hmm. uh, Oh, itu dari EY lalu ke Shell ya? Wow. ya, Oke, oke. itu kan kesannya keren banget kan, multinational company, benefit dan lain-lain. Nah, di titik itulah kemudian saya ngerasa, oh kayaknya panggilan Tuhan buat hidup saya ini bukan ini nih. Oh, tiba-tiba ngerasa begitu ya. Apa yang dirasakan? Jadi yang saya rasakan adalah begini, saya ngerasa kok saya nggak mengeluarkan ya, unleash 100% dari strength atau talent yang Tuhan tanamkan dalam diri saya. Jadi yang Ah, paling yang saya keluarin kok cuma 75% dari kayak maksimum kecepatan saya istilahnya gitu. jadi ngerasa kayaknya nggak optimal mungkin gitu ya. Optimal gitu. Oke. Itu salah satu ininya ya, dari itu. Nah, Ah, kemudian dari konsultan ke praktisi gitu ya, yang kedua, lalu yang masuk ketiga gitu. Nah, ini yang nanti uh, kita ceritain panjang lebar ya, tapi secara singkat, yang ketiga itu adalah usaha sendiri sebagai entrepreneur, tapi lebih ke trainer gitu, Pak Paro. hmm. Mm-mm. Eh, eh, langkah-langkah apa tuh dari tadi udah ketemu kegalauan, kayaknya bukan ini deh.
ya sampai kok akhirnya bisa yakin bahwa oh iya nih saya harus switching istilahnya. Benar, benar. Nah, itu kan pasti ada kayak semacam assessment gitu ya. Ada semacam kita menilai diri sendiri lah. Kok kita ada ngerasa ada yang kurangnya tuh dalam hal apa sih gitu. Ya kan? Nah, kemudian ya itu saya bisa menemukan insight atau kesimpulan itu prosesnya adalah jadi semacam mengikuti sesi-sesi gitu kan, terus kemudian refleksi diri gitu. Nah, sesi-sesi yang kemudian saya ikuti, contohnya misalnya yang tadi Pak Robi cerita gitu kan, mengikuti sesi BTS, organisasi itu di mana kita pertama kali bertemu dan Pak Robi mentor saya dan menolong saya untuk menemukan apa yang jadi strength saya gitu kan, bakat, minat dari kepribadian saya gitu. Lalu di peran gereja juga penting gitu. Jadi, saya di JPCC, waktu itu kami mengikuti ada kelas-kelas untuk pengenalan diri dan finding our strength supaya tahu ministry apa yang cocok gitu. Oke. Itu ya biasalah tes DISC, kepribadian, lalu tes inventory bakat minat, spiritual gifts dan lain-lain gitu. Nah, kemudian selain dari bantuan eksternal gitu kan, secara internal saya juga merenung gitu. Nah, gimana tuh? Kok kemudian saya nanya, Tuhan, apa sih selama ini yang jadi benang merah, jadi kesimpulan ya, pola yang recurring pattern gitu, pola yang berulang-ulang muncul gitu. Saya menemukan, oh iya ya, waktu misalnya gue mikir gitu, pas waktu gue kuliah kok gue ini ya, seneng itu waktu jadi asisten dosen gitu, asdos gitu. Oh, oke. Ngajarin orang gitu. Terus mahasiswa saya itu waktu itu bilang, kalau lu yang ngajarin tuh kok lu bisa membuat suatu konsep statistik yang susah itu kok jadi gampang gua ngerti gitu. Gitu, satu. Kedua, ketika saya pelayanan sebagai guru sekolah minggu dari 2004 saya jadi guru sekolah minggu, jadi hampir 20 tahun yang lalu ya. Itu ketika saya ngajar anak-anak gitu kan, itu kok saya ngerasa passionate gitu, saya ngerasa ini pelayanan kan nggak dibayar gitu istilahnya gitu, tapi kok saya senang banget gitu melakukannya. Jadi dari semua data tadi gitu, dari faktor eksternal maupun internal gitu, saya bisa menyimpulkan oh ini bener nih kelihatannya gitu, ini adalah calling Tuhan buat hidup saya. Jadi dari konsultan jadi pengajar atau trainer lah ya. Nah, apa sih yang membedakan? Konsultan bukannya sama trainer? Enggak juga. Nah, kesannya gitu kan. Tapi sebenarnya actually pekerjaannya itu sendiri adalah 80% itu kita misalnya data collection gitu kan, menganalisis laporan, mengekstrak data dari perusahaan-perusahaan itu dan kemudian menganalisanya dengan Excel lah, dengan terus bikin PowerPoint dan lain-lain. Itu kayak bikin report gitu kan, bikin slide-slide gitu, 80% dari kerjaannya. Nah, cuma 20% nih yang di mana kami diminta untuk mengkomunikasikan hasil temuannya, hasil rekomendasinya gitu ke klien gitu. Which is kayak ngajarin orang kan gitu. Ya kan? Ngomong sama orang gitu. Nah, itu cuma 20% itu yang saya suka gitu. 80%-nya nggak suka, maksudnya nggak yang excited gitu ya. Excited gitu, bisa gitu, ada kemampuan untuk lakukan itu gitu kan. Tapi kok ya mungkin ya senang juga gitu, tapi kalau excitednya tuh levelnya gila-gilaan ketika yang di bagian akhir, Andrew kamu ini ya, kamu presentasi ke klien gitu untuk modul ini aja gitu, yang sepertiga dari modul itu kan buat saya yang kayak menjalankan acara itu gitu. Tapi di 10 menit itu saya levelnya gila-gilaan gitu dibandingkan dengan berjam-jam, misalnya sampai jam 2 pagi bikin Excel apa segala macam. Bisa, tapi bukan itu deh. Itu kan bukan sesuatu yang kebayang ya, kalau sepanjang kita bekerja itu kan puluhan tahun, lalu kita di posisi itu di mana 80% dari yang kita kerjakan sebenarnya kita nggak terlalu excited gitu. Bisa sih, tapi kayaknya bukan ini gitu. Malah semangatnya yang 20 tadi gitu kan. Kenapa nggak dibalik kan gitu ya. Jadi kan logikanya berpikir begitu. Oke. Nah, jadi akhirnya ketemu deh ya. Kayaknya nih
confirm dari semua, dari tes, dari refleksi diri, pengalaman-pengalaman masa lalu, ya mungkin tadi mendapatkan petunjuk-petunjuk gitu ya, adanya penghargaan, adanya pengakuan, adanya pujian, itu kan juga petunjuk. Nah, gimana teman-teman ngalamin ini juga gak seperti yang Andrew alamin? Ini jangan-jangan ada banyak teman-teman Anda mungkin ya, saudara atau ngomong gitu kan, muji Anda, tapi Anda yang enggak. Hati-hati, jangan-jangan itu petunjuk loh. Ya, jangan-jangan itu petunjuk, bahkan itu digerakkan oleh Tuhan, jangan-jangan untuk ngasih tahu, kamu tuh bakatnya ini loh. Aduh ya. Jadi tadi setelah sibuk bekerja tapi merasa bukan ini, ada mungkin semacam kayak kekosongan gitu ya. Ada ketidakbahagiaan rohani gitu ya, secara spiritual. Ada sesuatu nih apa. Nah, dari kekosongan itu mulai mencari. Nah, ini naturalnya manusia seperti itu. Saat kita mengalami ketidakbahagiaan, mungkin dari sisi duniawi waktu itu secara finansial, secara jabatan, secara kerjanya di perusahaan besar gitu kan, secara salary, fasilitas udah oke semua tuh. Benar ya Andrew ya? Ya. Tapi tadi ada yang 1-0, puji Tuhannya adalah Andrew mencari, mencoba, oke deh, ini apa ya, kenapa ya, dan ya dari pencariannya itu. Ya, jadi teman-teman ini saya pikir satu inputan yang sangat bagus untuk bisa kita terapin ya. Oke, sekarang yang kedua. Nah, oke, memutuskan untuk jadi istilahnya pindah nih ya. Apakah otomatis langsung gitu per besoknya resign? Terakhir berarti di mana? Di Shell tadi? Iya, itu ada satu perusahaan lagi setelah Shell. Oke. Nah, gimana tuh? Langsung pindah atau seperti apa? Coba cerita. Jadi pastinya nggak impulsif, dan ini ya teman-teman ya, kita juga belajar untuk Tuhan kan, firman Tuhan bilang gitu, barang siapa dari antara kamu yang ingin membangun menara, tidakkah ia duduk terlebih dahulu dan maksudnya menghitung budget dan membuat rencana gitu, apakah ia mampu menyelesaikannya atau tidak dari Lukas. Nah, jadi pastinya itu kita waktu itu yang saya lakukan adalah saya bikin business plan gitu kan. Business plan kan, jadi kayak oke, customer saya siapa nantinya ketika saya mau mulai usaha ini gitu kan. Lalu produknya itu saya seperti apa gitu, jasa yang ingin saya tawarkan gitu kan. Lalu partnership, apakah saya ada partnership dengan perusahaan-perusahaan lain atau dengan mitra-mitra lain atau hanya sendirian atau bagaimana. Pokoknya dari keuangan. Nah, keuangan ini penting juga karena saya juga semacam menyiapkan dana darurat gitu kan. Prepare for the worst. Apa yang terjadi kalau misalnya saya belum ada pemasukan atau omset atau pendapatan project gitu, selama misalnya setahun pertama gitu. Jadi udah dipersiapkan matang-matang kayak seperti itu gitu. Oke. Oh, jadi sudah persiapan waktu itu sampai istilahnya ini bisa nih survive 1 tahun begitu ya? Betul. Oke. Nah, udah mempersiapkannya, sudah akhirnya memutuskan nih melangkah. Apa langkah pertama? Ngapain dulu nih? Bisnis apa yang dilakukan lah? Apa yang dipilih? Benar. Nah, udah gitu. Oh, hanya halo, ada Tommy. Dia Twitter saya, pemimpin komputer saya. Terima kasih untuk dukungannya. Halo, Brother Tommy. Ya. Oke. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah saya mulai ngerintis. Jadi saya ada 2 business unitnya, ada dua usaha. Yang pertama adalah training untuk anak-anak sekolah dari mulai TK. Ini lucunya ya, dari mulai TK sampai SMA gitu. Training itu. Yang kedua adalah ya mengikuti pengalaman profesional saya gitu, training ke perusahaan-perusahaan, ke segmen orang dewasa berarti. Gitu. Nah, yang saya mulai duluan adalah yang kedua ini, yang training orang dewasa dulu gitu. Berusaha mencari mulai dari strength saya dulu kan, yang training orang dewasa gitu. Saya mulai nyari-nyari klien gitu. Nah, ini satu hal yang menarik yang terjadi gitu.
saya begitu confident ya, begitu percaya dirinya gitu. Dulu kan ada bendera-bendera besar gitu kan, ada brand-brand yang saya bawa dalam pundak saya gitu kan, yang ketika ketemu klien itu bisa open doors gitu kan, bisa ketemu sama direkturnya segala macam gitu, ketika bawa nama-nama besar itu gitu, brand-brand besar itu. Tapi ketika saya datang dengan perusahaan saya sendiri ini, basically orang-orang kayak bilang siapa lu gitu. Gitu. Jadi yang saya alami 6-12 bulan pertama itu udah bikin proposal tolak, reject, di ghosting gitu ya. Ya pasti Pak Robi tahu lah kalau dalam B2B sales Iya, iya, itu iya. mirip relationship kalau anak milenial gitu. Iya. Kalau nggak tertarik, ya udah dia nggak bilang enggak, tapi didiemin aja, ghosting. Dia dicuekin aja, dia Iya, iya. PHP-in aja. Ya udah, itu yang saya alami. Jadi benar-benar itu dan buat saya ya, kalau kepribadian MBTI saya ENFP, intim stabil ya. Love language saya itu words of affirmation gitu kan. Jadi itu nyakitin Kena banget tuh ya, kena banget. Itu nyakitin banget itu bahwa nah yang kemudian saya pelajari adalah awal-awal saya suka take it personally gitu. Nah, jadi yang saya belajar dalam bisnis jangan kayak gitu, itu kontraproduktif, it's not useful. Yang lebih penting adalah kita belajar untuk improving ourselves, terima constructive criticism gitu kan, kritik yang membangun, dan don't take it personally gitu. Jadi secara secara rejection dari proposal itu, kemudian saya belajar untuk bisa lebih dewasa menyikapinya. Gitu. Lalu tantangan yang berikutnya adalah yang kedua adalah tantangan keuangan pastinya, kan udah nyiapin segala macam. Tapi kan kita semuanya nggak berharap dong sampai 12 bulan itu habis semua gitu, embernya gitu. Jadi itu yang saya rasakan, benar-benar berdarah-darah gitu kan, nggak ada penghasilan atau tiba-tiba dapat proyek-proyek yang kecil gitu, jadi pendapatannya di bawah UMR, itu benar-benar nerve-wracking ya bahasa Inggrisnya, benar-benar membuat menjadi stres dan depresi gitu. Jadi so inilah kenapa judulnya adalah J curve ya, kurva huruf J ya. Nah jadi kenapa di awal itu, kalau J itu kan di awal tuh turun dulu ya, turun dulu baru nanti naik. Nah sekarang kita lagi masuk turun nih. Iya, lagi turun. Oke. Nah, jadi udah secara finansial, lalu secara tadi hati di istilah tertolak, banyak sedih lah gitu ya, kecewa, banyak kok nggak dihargai, kok proposal ditolak dan segalanya. Jadi itu udah jatuh ketimpa tangga lagi gitu kan. Nah, ada gimana? Apakah muncul alternatif lain, ataukah ada muncul keinginan untuk balik lagi aja? Kan itu natural dong, wajar dong gitu ya. Ada bisikan-bisikan, udahlah, nggak usah idealis banget gitu kan. Nah, gimana Drew? Wah, pastinya banyak dan logis kan gitu. Ketika jadi secara awal-awal itu mungkin nggak terlalu bagus kinerjanya dan lain-lain. Nah, tapi kemudian ini yang juga godaan terbesar nih ya adalah ketika misalnya di LinkedIn nih, godaan-godaan yang tadi Pak Rob bilang, ada godaan nggak? Nah, ini banyak nih ceritanya. Nah, salah satu yang terbesar tuh adalah ini, misalnya jadi ketika saya dapat email nih dari beberapa headhunter gitu, Dear Andrew, we have reviewed your profile and then we think bla bla bla. Kami berpikir bahwa Anda itu cocok sekali untuk posisi ini, dan posisinya itu levelnya senior level management gitu. Wow. Jadi kayak division head atau director di suatu perusahaan skala kecil ya pastinya ya, country manager dan lain-lain. Itu wah, kayak gue bener nggak ya ini gue ngerjain ini gitu, dengan kayak penghasilan yang ada menyedihkan kayak gini gitu. Bandingkan dengan country manager gitu ya, mungkin wah berapa kali lipat gitu dari penghasilan saya gitu. Jadi kayak Tuhan, ini bener nggak ya?
itu yang saya bikin suka gemeteran balas-balas emailnya gitu. Tapi pada akhirnya saya bersyukur akhirnya balas emailnya sambil gemeteran ya. Thank you so much for the opportunity to explore gitu kan. However, I believe that this is the focus that I'm focusing right now gitu. Wah, itu benar-benar. Oh, bener-bener ya. Kamu keras kepala berarti ya. Kenapa sih kok bisa sedemikian, ya dibilang mantap-mantap banget enggak juga, tapi kan ujungnya apa nih? Kenapa tetap di sini gitu? Nah, jadi ada dua hal tuh yang membuat saya jadi, oh ya, ayo semangat, cayo gitu. Ini panggilan Tuhan buat saya. Yang pertama adalah pasti secara internal ya. Saya berdoa lagi gitu. Saya bertanya Tuhan gitu. Tuhan kira-kira apa nih panggilan Tuhan ini udah bener belum nih? Apa yang saya salah apa enggak gitu. Dan ketika Roh Kudus berbicara dalam hati saya secara internal itu bahwa it's okay, it's a process gitu. Tadi yang meminjam istilah J-curve itu, it's a process dulu gitu. Jangan menyerah gitu. Tapi yang kedua adalah secara eksternal saya ngerasa setiap kali saya memberikan training gitu, ya, itu orang-orang yang misalnya peserta training atau klien atau murid gitu ya, itu selalu bilang, wah, misalnya ada satu perusahaan ya, Pak Andrew, thank you ya Pak Andrew, saya dapat laporan dari peserta training itu mereka sangat puas gitu, jadi satisfaction score-nya tuh 85 atau 95 gitu loh kalau nggak salah dan kita tuh sebelumnya pernah ada trainer tapi peserta tuh bilang itu membosankan gitu, terlalu banyak teori gitu, tapi Pak Andrew tuh beda gitu cara ngajarnya. Pak Andrew tuh lebih ke practical application dan relevan gitu sesuai dengan industri kita gitu. Maksudnya learn our needs juga segala macam, dan itu yang membuat saya wah ini dia nih gitu, ini suatu konfirmasi banget gitu. Bener nih, ini yang jadi calling Tuhan dalam hidup saya. Plus juga secara internal juga saya ngerasa excited dan motivated gitu. Jadi dua itu Pak Romi, secara eksternal dan internal itu kemudian memvalidasi, mengkonfirmasi gitu. Iya. Ini bagus sekali. Ya, jadi pertama kita mesti cek secara internal kita. Apakah kita memang benar, kita tuh excited, kita semangat, kita charging pas ngerjain apa yang udah kita pilih ini, yang kita rasa inilah panggilan dari Tuhan gitu. Apakah benar gitu? Lalu kalau ya berarti kan internally kita juga akan mikir berkali lipat untuk apa saya balik lagi ke sana ya, apa saya pindah aja ya. Tapi kan dulu udah pernah dan itu nggak excited, itu nggak nge-charge ke dalam gitu. Jadi di dalam dulu nih kita cek. Nah tapi ternyata menarik lagi bukan hanya di dalam ya Andrew ya, kita juga mesti cek yang dari sisi eksternalnya, yaitu adanya feedback, adanya pujian, ada pengakuan segala macam dari luar sana gitu, untuk mengkonfirmasi bahwa oh iya ya, ternyata kalau saya memutuskan berjalan di dunia pelatihan ini dan saya mengajar orang, ternyata itu benar-benar dampaknya tuh bagus gitu ya. Peserta memuji, peserta berterima kasih dan diberkati, mereka jadi paham dari sesuatu yang mungkin kompleks, jadi itu kan guru seperti itu ya, kompleks dibuat jadi sederhana begitu. Nah, jadi internal dapat, eksternal dapat. Wow. Dan itu teman-teman saya pikir ini cek yang penting selalu kita lakukan. Ada dua cek ya, internal dan eksternal. Oke. Baik. Nah, kita sudah sampai ke J-curve-nya, lalu kan mulai dong, udah ngelewatin itu. Kira-kira berapa lama sih di bawahnya itu tuh? Di bawahnya itu mungkin 2-3 tahun awal. 2-3 tahun awal itu lama loh. Dari 2015 kan berarti kan. Sedangkan si bisnis satunya lagi itu kapan dijalaninnya? 1 tahun kemudian setelah itu. 1 tahun kemudian.
Oke. Dan gimana? Apakah sama juga J-curve juga atau kalau nggak salah partneran ya kalau yang ini ya. Jadi bikin semacam les bahasa Inggris, mungkin bisa dijelaskan aja biar Boleh, boleh. teman-teman juga Jelasin. tahu. Jadi yang pertama yang untuk training untuk karyawan-karyawan ya, itu namanya Boss Learning. Yang kedua adalah ya ini yang lucunya ya, namanya Mr. Boss Junior. Hmm. Jadi ada passion untuk pendidikan anak-anak gitu ya. Dan itu adalah suatu usaha sebenarnya gampangnya les-lesan bahasa Inggris gitu ya, English course. Tapi kemudian saya punya visi misi bersama partner-partner bisnis saya untuk masukin komponen elemen leadership untuk anak-anak dan semacam business and entrepreneurship buat anak-anak. Jadi kita kan sebenarnya bisa mengajarkan leadership buat anak-anak, how to be proactive, how to be responsible, gimana cara kita dengar dulu baru ngomong gitu. Ya kan? Gimana cara kita kerjasama bersinergi gitu. Ya kan? Jadi jangan mau diri sendiri aja, tapi tanya temannya mau apa, saya mau apa, coba cari jalan ketiga alternatif yang lebih baik daripada kita sendiri-sendiri gitu. Itu kan teamwork, itu kan sinergi. Tapi Wow. di deliver dengan bahasa anak-anak. Jadi misalnya anak TK gitu, salah satu klien saya, kindergarten gitu. Kita bisa mengajarkan itu kan melalui permainan, melalui cerita gitu. Oh, wow, wow. Jadi kelihatannya ada dua apa target pasar ya yang Tuhan Betul. kasih gitu, bahwa yang satu dan menariknya dua-duanya tuh adalah dari pengalaman masa lalu. Jadi Iya. mungkin ini kata-katanya bisa gak kita bilang begini, bahwa bersama Tuhan itu tidak ada masa lalu yang sia-sia, ya. Jadi apapun itu pengalaman-pengalaman kita di masa lalu itu sebenarnya adalah ingredient atau kita bisa sebut juga sebagai masa persiapan kita untuk sesuatu, meskipun kita kegagalan ya, meskipun mungkin kita kadang-kadang ngalamin sesuatu yang jelek banget ya, atau pengalaman buruk atau apa, tapi itu semua tidak ada yang sia-sia. Itu semua adalah bagian dari persiapan kita untuk nantinya. Nah, ini menarik bahwa melayani menjadi guru sekolah minggu malah memunculkan kembali menegaskan lagi kecintaan kepada anak-anak gitu, sehingga akhirnya memadukan tadi training yang selama ini untuk orang dewasa, training leadership, apa teamwork dan segalanya, kenapa enggak gitu ke anak-anak. Dan selain bahasa Inggris juga mereka belajar. Wah, itu bisa bikin kayak gitu. Itu kayak mungkin kayak teman-teman yang nyadar kok pengalaman gue biasa-biasa aja, random segala macam. Enggak loh, nothing is accidental. Nah, Bisa Tuhan tuh bekerja melalui segala sesuatu, segala pengalaman dalam hidup kita yang mungkin kelihatannya mundane, boring, random, untuk mendatangkan kebaikan buat kita gitu. Iya. Makanya tadi yang baru disebutin barusan 1 menit yang lalu itu. Iya. Ya itu dia. Aduh, bener-bener ya kalau itulah hebatnya Tuhan ya, membuat kita terbingung-bingung saja. Ayo, teman-teman boleh dong sharing, ada pengalaman juga seperti itu gak ya? Atau malah jangan-jangan, aduh saya kayaknya ngeliat masa lalu saya. Tapi menarik, bahkan kegagalan, karena saya menemukan contoh ya, ada teman yang beliau mengalami perceraian, ya akhirnya malah jadi panggilannya adalah melayani pasangan-pasangan pernikahan yang sedang retak gitu ya. Itu kan dari kegagalan akhirnya malah jadi dia bisa jadi berkat gitu. Nah, banyak pasti yang mengalami seperti itu. Itulah panggilan Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan memang sengaja membuat Anda bercerai misalnya, bukan seperti itu. Tapi tadi Tuhan, apapun masa lalu kita, segala keburukan itu tadi Tuhan bisa jadikan, bisa ubah itu menjadi kebaikan ya. Nah, itu kerennya Tuhan. Jadi Tuhan tuh kayak GPS kalau saya bilang. Kita bisa saja salah ambil jalan gitu, tapi terus langsung sama Tuhan oke, kalau salah ambil jalan ini kita akan
reroute ya, kita akan kalkulasi lagi untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Wah, itu keren banget tuh. Oke, baik. Nah, oke, kita lanjut. Udah bisnis akhirnya makin berjalan, makin baik. Pesertanya waktu itu berarti kan di area sekitar ya, yang les-les ini. Sedangkan kalau training mungkin Jabodetabek sebagian besar ya. In-house training di perusahaan mereka. Oke. Baik. Nah, itu udah berjalan, akhirnya income mulai dong masuk, udah mulai sudah naik ya. Bahkan mungkin sudah mengalahkan yang sebelumnya kali, jangan-jangan. Ya, dari penghasilan itu. Nah, udah ketemu dan enjoy, menikmati, menjadi berkat Tuhan gitu kan. Nah, lalu apa nih? Kan kemarin COVID. Nah, kita perlu tahu tuh gimana dengan COVID terhadap dua bisnis ini. Apakah mengalami juga seperti yang dialami oleh orang-orang lain gitu pada umumnya? Silakan, Drew. Iya. COVID ini benar-benar ya. Jadi yang setelah Maret 2020 nih, teman-teman, kan di dua usaha saya. Yang pertama yang yang training perusahaan, yang kedua Mr. Boss Junior yang training anak-anak. Itu dua-duanya itu benar-benar awalnya setelah Maret 2020 itu down gitu. Turun banget. Jadi yang training perusahaan, saya sama sekali nggak ada project kalau nggak salah tahun 2020 ya. Yang kemudian yang anak-anak kan kalau les-lesan itu kayak mirip bisnis retail, bisnis modelnya. Jadi yang radius zona berapa kilometer, 1 kilometer dari situ yang mungkin mami-maminya mau nganterin anaknya ngeles gitu. Tapi dari tanda kutip musibah itu, which is pandemi itu, nggak kebayang betapa mind blowingnya Tuhan itu. Dia bisa memakai musibah itu untuk mendatangkan opportunity, mendatangkan peluang yang baru, terobosan breakthrough yang baru buat hidup kita gitu. Contohnya gini. Jadi kan semuanya online dong setelah itu kan. PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, online learning dan lain-lain. Saya nggak kepikiran aja gitu. Dan kita kan belum pernah pakai yang segala macam teknologi yang sekarang kita udah terbiasa pakai, Zoom, Google Meet, Skype dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi saya nggak kebayang Tuhan tuh menggunakan itu untuk misalnya, oke, kita online aja. Nah, kalau jadi karena online, kan berarti bisnis kedua saya jarak udah bukan persoalan lagi kan. Benar. Orang-orang yang rumahnya jauh gitu kan, yang dari Tangerang, dari mana, mereka dengar dari word of mouth gitu kan, join juga Mr. Boss Junior. Terus orang yang dari beda kota gitu, ada yang dari Bandung gitu kan, ada yang dari Surabaya bahkan gitu kan. Dengar, oh ini ada temannya siapa yang dari Jakarta gitu, join dong Miss gitu. Miss itu nama panggilan partner bisnis saya. Untuk guru gitu. Nah, terus bahkan dari luar pulau gitu, ada yang dari, waktu itu pernah dari Medan, ada dari Balikpapan gitu. Kemudian bisa join ke Mr. Boss Junior ini yang usaha training anak-anak ini gitu. It's like gila ya Tuhan tuh bisa bikin suatu hal yang awalnya musibah tapi jadi suatu hal yang mendatangkan kebaikan gitu. Jadi ingat cerita Yusuf nggak sih gitu? Iya. Yang kekeringan 7 tahun dan limpahan 7 tahun itu. Betul. Wow, menarik ya. Jadi akhirnya satu keran tertutup karena memang wajar dunia training, saya pun mengalami ya. Yang namanya training, begitu ada sesuatu pokoknya pasti perusahaan tuh yang nomor satu di cut budgetnya pengiritan adalah training. Jadi training ke perusahaan tuh pasti langsung nol gitu kan. Langsung nol. Nah, menariknya adalah Tuhan buka di keran yang satunya. Ya kan? Keran yang satunya yang tidak terpikirkan akhirnya malah Tuhan perluas nih. Ya. Nah, berarti kan wah ini harusnya bagus banget, karena jujur saya sih selama ini ya jarang, mungkin baru sekarang ini saya dengar ada
les bahasa Inggris yang juga sekaligus melatih anak-anaknya ya tadi tuh leadership, teamwork, communication apa segala macam. Jadi ada value-value yang benar-benar di embedded dicampur gitu ya, di mix ke dalamnya gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Anak-anak sih saya pikir harusnya join nih ke sini. Oke. Nah, disitulah titiknya ternyata Tuhan pelihara ya. Jadi kayak Andrew ini dimasukin tanah Goshen gitu ya. Dipelihara. Oh Nah, ya, apa saya mau lagi? ceritain. Jadi itu kan yang untuk yang usaha anak-anak gitu ya. Tapi yang setelah 2020 nih kan kelanjutan pandemi ini kan 2021 kan tahun lalu yang kita sudah. Itu juga God is amazing gitu. Jadi melalui word of mouth gitu. Karena kan secara teknis tuh saya lebih spend mayoritas waktu saya untuk besarin usaha yang anak-anak ini gitu kan. Nah, yang dari itu cuman hanya branding terus kemudian word of mouth aja. Tapi Tuhan juga toh membuka keran yang sebelumnya tertutup juga gitu. Gitu. Jadi dari tahun 2021 itu salah satu tahun yang luar biasa secara financial performance ya. Jadi kita bicara Jacob kan kita udah bahas nih dari burung paling bawah terus naik sampai yang paling atas. Nah, saya mau cerita yang lagi di puncaknya juga nih gitu ya. Tuhan kemudian mengizinkan untuk ini ada dari temannya kenalan saya punya kenalan dan lain-lain, itu semacam kayak dia adalah suatu CFO direktur keuangan yang menang CFO of the Year di SWA gitu. Majalah SWA gitu. Ya kan? Jadi kita sama-sama kenalan karena saya sertifikasi sama-sama manajemen accounting gitu kan. Terus you bisa kasih training nggak di perusahaan saya gitu. Terus ada dari teman kuliah saya jadi bos HR di suatu perusahaan fintech gitu. You bisa deliver training nggak leadership di tempat saya. Intinya adalah itu Tuhan kemudian tahun 2021 lalu tuh membuka jalan untuk kami gitu, untuk bisa merasakan mencicipi berkat Tuhan yang luar biasa gitu. Wow, ya. Sangat-sangat ini ya akhirnya kan dibuka lagi dan tetap artinya semasa itu nggak ada ya istilah kita terbengkalai tidak dipelihara oleh Tuhan ya kan, kekhawatiran manusia kan itu ya sampai Tuhan bilang jangan khawatir, orang burung aja dipelihara, ini dipelihara, masa kamu nggak dipelihara gitu ya. Jadi itu konfirmasi sebenarnya, itu konfirmasi itu udah ini ada bukti nih. Tidak akan kita haus lapar dan meminta-minta kan gitu. Oke, bagus sekali. Good. Jadi nah ya tentu kalau sudah berarti sudah makin mantap nih ya. Ini dia panggilan Tuhan untuk saya. Tapi kan tentu saja, Drew, apalagi ke depan kita sudah makin lama mungkin makin dikenal, makin diberkati, makin sukses secara dunia gitu ya. Nah, apa tapi yang harusnya menjadi pembeda ya antara saat kita bilang ini saya sedang berjalan dalam panggilan Tuhan, bukan sekedar mencari nafkah. Apa yang membedakan dan apa yang istilahnya kamu mungkin ada misi di belakang dari ini? Seperti apa? Jadi sebagai suatu perusahaan atau business leaders ya, pemimpin bisnis yang kita juga merasa diberkati Tuhan, dan kita nggak cuma istilahnya ngumpulin duit doang buat diri kami sendiri, tapi berusaha memberkati orang lain, berusaha memuliakan Tuhan. Kami juga berusaha melakukan hal-hal yang go the extra mile. Misalnya nih, yang untuk usaha yang khusus anak-anak itu, kami bertiga dengan partner bisnis dengan values yang sama, dengan visi yang sama, kami berpikir yuk kita juga dari melayani from our abundance gitu, melayani dari kelebihan kami, bukan cuma semata financial abundance ya, tapi dari abundance skill mengajar yang kami miliki gitu. Apa yang kami lakukan adalah kami bekerja sama dengan adalah salah satu pelayanan gereja kalau nggak salah itu. Dia kemudian memperkenalkan kami kepada komunitas
anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak jalanan, kami memberikan pelajaran bahasa Inggris gratis buat mereka gitu. Jadi kami belajar juga bahwa we need to give back gitu. We need to nggak cuma mikirin diri sendiri aja. Mungkin itu yang berlawanan dengan arus dunia gitu kan. Ya udah mikirin diri sendiri aja gitu kan. Gitu. Kumpulin duit aja gitu. Tapi enggak, itu kami berusaha memberkati orang lain seperti itu, Pak Robi. Oke. So yang menjadi pembeda adalah kita ini menarik karena gini, seringkali tolak ukur yang digunakan dunia untuk apakah kita berbeda gitu ya dengan teman-teman yang bukan anak-anak Tuhan lah gitu ya, adalah kita diukurnya selalu dengan uang gitu ya. Betul. Tapi kan menariknya gini, sebenarnya apa yang kita berikan tidak melulu harus dalam bentuk uang kalau saya pikir. Tadi Andrew sudah bilang kelimpahan yang kita miliki adalah karena panggilan kita adalah sebagai trainer, sebagai pengajar. Kita punya materi, kita punya apa, ya kita give back-nya di sisi itunya gitu ya. Jadi nggak melulu apakah harus uang, harus apa, enggak. Jadi tergantung, yang penting adalah kita menyadari it's not about me. Ini bukan tentang membangun kerajaan saya gitu kan. Ini bukan tentang saya, tapi ini pertama adalah tentang Tuhan. Saya melakukan ini karena Tuhan panggil saya di sini untuk lakukan. Tuhan kasih saya talenta, keseluruhan fitur diri saya, paketnya saya adalah seperti ini, yaitu untuk jadi guru, untuk jadi pengajar, ya saya jadi pengajar. So it's about God. Itu yang pertama. Tapi kan yang kedua berarti it's not about me juga, adalah it's about others juga. Ya, betul. Ya kan, lampu itu sebenarnya siapa yang menikmati lampu? Ya seluruh orang, satu ruangan gitu kan. Yang menikmati kursi ya orang lain gitu. Jadi kita sebagai hasil ciptaan tadi, sebenarnya kita adalah bermanfaat, itu poinnya. Jadi bagaimana kita bisa berdampak. Nah, ya harapannya adalah semakin lama dampak ini semakin diperluas ya. Nah, karena ada prinsipnya yang tentang terang dunia itu ya, tentang terang dunia. Jadi begini, terang dunia itu mengatakan begini kan, kalau kamu terang ya, jangan khawatir. Kenapa? Karena tanggung jawabnya pemilik terang. Dia tidak akan meletakkan kamu di bawah lalu ditutup begitu kan. Bukan, nggak akan. Pemilik terang, ya kalau kamu terang, maka pemilik terang akan mengangkatmu naik. Nah ini tadi udah menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan yang angkat naik loh. Andrew nggak ngapa-ngapain, semua ngalamin sama kondisi COVID gitu ya. Tapi ya tadi Tuhan buka opportunity, jadi opportunity, ya lalu promosi, ya dikenalkan sama bos ini, kan dari luar kota dan segalanya, itu semua adalah karya Tuhan. Yang mana tadi, Andrew sudah jadi terang. Mungkin terangnya belum terlalu terang ya kan. Tapi gimana caranya sama Bapak diangkat naik. Supaya apa? Nah kembali lagi menariknya. Udah diangkat naik bukan tentang saya. Tapi tentang bagaimana saya bisa menerangi lebih luas lagi. Bagaimana saya bisa berdampak lebih luas lagi. Jadi itu yang saya rasa Andrew akan terus diangkat naik gitu. Itu yang saya pikirkan. Nah, apa yang menjadi, kita sudah sampai nih ya, apa yang menjadi kesimpulan Drew dari apa perjalanan J-curve kamu ini? Kesimpulan saya ada 3. Yang pertama adalah teman-teman, buat yang teman-teman mendengarkan yang mungkin lagi galau juga nih, gimana ya karir gue sebaiknya kemana segala macam. Ada tiga hal yang saya simpulkan selama perjalanan karir saya. Yang pertama adalah yuk kita coba cari God's will, kehendak Tuhan. Konkretnya dengan berdoa pastinya, tapi juga dengan berusaha peka gitu. Sama mungkin Tuhan udah ngasih, kayak misalnya saya kan jadi asdo, jadi guru suami atau apa. Sebelumnya nggak nyadar gitu hal itu. Tapi mungkin Tuhan udah tunjukin hal-hal yang kita belum mau lihat gitu, ya kan?
kita harus peka dan nanya Tuhan. Itu yang pertama, find God's will, cari kehendak Tuhan. Yang kedua adalah secara teknis kita perlu mengenal diri kita sendiri gitu, secara internal. Kita perlu cari tahu bakat, minat, talenta. Tadi kan saya udah cerita panjang lebar yang saya DTS, acara gereja dan lain-lain. Coba teman-teman juga dengan apapun tools yang teman-teman bisa, coba cari apa yang teman-teman suka, teman-teman bisa, dan talenta teman-teman, kepribadian teman-teman itu seperti apa. Supaya kita bisa tahu mana kerjaan yang mendatangkan, kalau konsep Jepang itu ikigai gitu, mendatangkan kebahagiaan yang terbesar gitu dan paling berguna buat orang lain. Lalu yang ketiga, adalah jalani J-curve itu gitu. Seringkali orang-orang tuh mungkin kita millennials tuh yang ngelihat Gojek, unicorn, valuasi segala macam itu, kita tersilaukan oleh wah kalau gua usaha sendiri startup pasti sukses apa segala macam. Enggak loh, statistically speaking itu 90% gagal gitu ya kan. Dan kita juga bukan berarti mentang-mentang kita bikin startup usaha sendiri pasti sukses, nggak gitu juga gitu kan. Apa yang kita butuhkan, poin yang ketiga adalah effort, adalah usaha, adalah journey itu gitu. Kita mau dibawa turun dulu gitu, kita mau loyal to process gitu istilahnya. Itu yang seperti yang saya udah jalani 2-3 tahun pertama gitu. Dan saya nggak bilang sekarang saya udah konglomerat, tajir, melintir, kaya raya gitu. Bahkan misalnya level penghasilan saya belum nyampe selevel yang dulu nih yang kerja di multinational company. Tapi saya bisa bilang bahwa when we are faithful in God's calling, Tuhan pasti akan pelihara dan bahkan sampai meluber-luber, sampai keluar gitu loh istilahnya berkat Tuhan itu. Misalnya nih, yang kemarin 2021 aja secara equity, secara net worth saya itu bisa kayak Tuhan lipat gandakan 4 kali lipat gitu saldo bank saya dari 2020 ke 2021 gitu. Itu bukan untuk menyombongkan atau gimana, saya cuma poin saya ceritain itu adalah gila, Tuhan tuh pelihara loh gitu. Tuhan itu memberkati loh. Dia adalah sumber berkatmu. Jadi closing quote dari saya adalah chase excellence and money will chase you gitu. Teman-teman harus mengejar excellence gitu. Ya, mengejar suatu hal yang baik gitu. Excellence untuk God, excellence buat klien kita, excellence untuk diri kita sendiri gitu kan, disiplin kita sendiri. Maka yang lain-lain pasti Tuhan pelihara bahkan berluber-luber. Itu aja sih Pak Robi. Wow, oke. Wah, saya rasa ini hampir 1 jam yang sangat-sangat memberkati. Banyak sekali kunci-kunci yang kita dapatkan bersama. Nah, memang menarik ya kalau bicara tentang berjalan dalam panggilan, karena kan ini sesuatu yang journey jangka panjang. Dan memang firman-Nya berkata bahwa kalau zaman dulu kan memang zaman dulu tuh bahwa pelita di kakiku itu benar-benar ada lampu, ada lilin di ujung dari kaki, dari sepatu gitu ya, sehingga kita cuma bisa melihat 1 langkah saja kan begitu. Nah, memang tantangannya adalah saat kita mau mikirin jauh ke depan, waduh, gimana ya Tuhan? Apalagi saat tadi baru pindah nih, ini bener gak? Ya, itu jadi satu tantangan. Berarti harus ada faktor iman juga tuh yang membuat kita mantap untuk melangkah. Nah, tantangan lagi bagi teman-teman yang sudah, sebenarnya Andrew cukup gila juga sih, karena udah enak itu, udah kerja di perusahaan besar, posisi udah oke gitu kan. Kenapa kau berani? Nah, tuh ada pertanyaan tuh dari Brother Tommy. Bagaimana sih membedakan talenta yang cuma buat hobi sama talenta yang Tuhan persiapkan untuk kita menjalani panggilan hidup kita? Waduh, good, thank you Brother Tommy. Bagus banget pertanyaannya. Mungkin Brother Andrew ada jawaban, nanti saya bisa tambahkan juga. Tambahin nanti Pak Robi. Kalau buat saya talent yang cuman hobi itu, saya dari pengalaman saya ya, misalnya nih ya, atau pribadi saya ya, saya senang main gitar. Saya hobi gitu kan.
Terus kayak saya juga lumayan gitu, 2 hari sekali atau sehari sekali. Eh, jadi mungkin ada 2 hal kalau dari saya. Yang pertama adalah kalau hobi saya main gitar itu ya saya suka juga gitu, ya kan. Tapi ketika ngajar itu suatu hal yang saya senang banget gitu. Yang level kepuasannya itu gila-gilaan banget itu satu ya, dari satisfaction levelnya udah beda banget. Lalu yang kedua, eh, saya perhatikan gitu, ketika di dalam dunia pekerjaan selama kita bekerja, kalau itu suatu hal yang merupakan passion, itu kayak akan keluar terus menerus dalam dalam apa keseharian kita dalam bekerja. Saya perhatiin itu di misalnya ketika saya jadi konsultan di EY, kerjaan saya yang paling saya suka itu adalah ketika kasih internal sharing session ke konsultan-konsultan yang lain gitu. Sementara misalnya orang lain yang misalnya suka kesenian atau matematika atau yang lain, saya perhatiin teman-teman saya corak itu yang keluar dalam dalam keseharian pekerjaan mereka sebagai konsultan gitu. Misalnya saya pernah ada teman namanya Ruben gitu, ya kan? Dia senang banget desain dan lain-lain gitu. Kebetulan dia jadi konsultan. Dia mirip Pak Robi juga nih. Jadi corak itu, fitur itu keluar terus bagi dia konsultan. Dia senangnya bikin slide-slide gitu. Semua orang pokoknya Ben lu bikinin deh slide gua gitu ininya gitu. Desain lu paling bagus nih gitu ininya gitu. Dia kayak arsiteknya si slide itu gitu, yang teman-teman tuh pada pada manggil dia gitu. Pokoknya orang-orang pada muji dia gitu kan. Orang-orang tuh pada ini dia gitu. Itu yang kedua gitu ya. Yang apa sih pola yang berulang-ulang kali terus-menerus keluar gitu. Kalau saya kan musik nggak keluar tuh dalam kerjaan saya sehari-hari yang 8 jam sehari itu gitu kan. Cuman hobi doang gitu. Nah, terus yang ketiga, terakhir, itu mungkin ketika Tuhan nunjukin bahwa itu bisa berdampak buat orang lain dan ada semacam bisnis modelnya di situ gitu. Ada semacam suatu, itu bisa menjawab suatu hal yang dibutuhkan orang lain. Dan people are willing to pay for that. Nah, gitu. People have a problem with that. Satu, kedua, people are willing to pay for that gitu. Nah, itu menjadi sarana kendaraan buat Tuhan untuk memberkati kita, untuk menjadikan penghasilan kita. Gitu. Itu tiga poin sih. Wow. Saya Pak Ruki, silakan boleh tambahin. Saya juga. Ya. Wah, ya, itu sangat bagus sekali ya. Saya paling menambahkan sedikit karena kebetulan di sesi-sesi, saya lupa di sesi keempat atau sesi kelima kita membahas tentang passion. Ya, tentang korelasi dengan hobi tadi, ya kan. Jadi memang pada dasarnya passion ini kan sesuatu yang mencharging kita. Nah, passion sama ability jelas berbeda. Bagus kalau dua-duanya bisa ujungnya bersatu gitu ya, atau di mix gitu. Nah, tapi saat bicara passion dulu, memang gini, the best sih sebenarnya kalau menurut saya, karena passion ini saya yakin dari Tuhan, 100% apa yang kita kerjakan harusnya itu adalah sesuai passion ya. Tapi kan realitanya adalah seperti kasusnya Andrew tadi, bisa sebagian dari pekerjaannya saja yang sesuai passion. Yang tadi kasus pertama cuma 20% tadi itu, pas ngajarnya, pas presentasinya. Hanya itu, sisanya itu bukan. Tapi masih mendingan lah, ada momen kamu charging gitu kan. Tapi kan gini, banyak yang pekerjaannya tidak sesuai dengan passionnya. So dia nggak punya momen untuk charging. Nggak ada tuh, charger baterainya nggak ada gitu. Nah, akhirnya apa? Pelariannya adalah ke hobi. Nah, ini korelasi ke hobi dulu ya. Jadi kalau saya sampaikan adalah nggak apa-apa kalau memang kondisi seperti itu, paling tidak lakukan hobimu. Jangan hobi juga nggak dilakukan gitu ya. Biasanya kan weekend kita suka sepeda, kita suka olahraga, suka bercocok tanam gitu kan. Lakukan itu. Kenapa? Itu mau menchargingmu. Itu yang satu. Nah, lalu yang kedua ya memang passion itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kita suka melakukan aktivitasnya. Nah, mungkin tadi korelasi akhirnya hanya menjadi hobi karena aktivitasnya saja. Saya cuma suka main gitar.
sambil nyanyi-nyanyi misalnya begitu kan. Ya oke, oh saya suka main basket, saya suka main bola, futsal. Ya udah itu aja gitu. Tapi ada yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah saya suka mempelajarinya, saya suka mengupdate informasi. Jadi I like the subject related with that gitu kan. Nah, saya suka subjeknya. Nah, sebenarnya keren kalau kita bekerja di bidang itu dan kita suka subjeknya, artinya kita yang akan selalu mengupdate, selalu akan yang terdepan dibanding kompetitor gitu. Ada keluar sesuatu yang baru, kita udah tahu. Ada sesuatu keluar baru, kita udah tahu gitu loh. Kenapa? Karena kita suka belajar, memperdalam. Bahkan kita mengambil sertifikasi misalnya. Ya, saya lihat Andrew gelar-gelarnya juga di belakang banyak. Artinya Andrew suka, pengen mendalami lagi. Nah, tapi tadi suka gak mempelajari lebih dalam tentang gitar? Nah, mungkin tidak gitu, hanya aktivitas. Nah, poin ketiga adalah tadi kan activity, kedua subjeknya, yang ketiga adalah occupation. Artinya saya suka bekerja dalam jangka waktu panjang loh, ya di bidang itu. Ya. Nah, can you imagine? Ya, sometimes kalau lu cuma punya satu, ya akhirnya jadi hobi, gitu kan. Ya, cuma activity saja. Tapi yang the best adalah finding these three, tiga-tiganya. Gue suka aktivitasnya, gue suka belajar tentang itu, dan gue suka kalau gue bekerja mencari nafkah sepanjang hidup gue di situ. Wah, kalau tiga ini ketemu, waduh, itu tuh baterainya 1000%. Ini kita udah jam 9. Aduh, kasihkan cerita. Thank you. Tapi ini ada pertanyaan lagi. Nggak apa-apa ya, kita lanjut sedikit ya. Oke, kita jawab. Dalam proses, kan kadang tidak menghasilkan uang. Bagaimana Pak Andrew? Jika tidak breakthrough lebih dari 3 tahun. Iya benar, tadi kan 3 tahun tuh. Iya. Kalau dari saya ini sih, kita terus-menerus mengandalkan Tuhan, tanya Tuhan gitu. Tuhan tuh yang akan mengizinkan kejadian-kejadian outcome tertentu terjadi dalam hidup kita. Plus kita memakai akal sehat kita gitu, logika kita juga gitu, dan mendengarkan feedback dari eksternal gitu. Jadi misalnya kan saya udah bikin business plan dan saya udah persiapan, kemudian saya udah tahu talenta saya ini, saya excellent di bidang ini gitu kan. Kemudian saya jalaninya, kemudian nah kalau buat orang yang udah yang begitu lama dia kemudian nggak ada breakthrough, kita harus definisikan breakthrough itu artinya apa ya. Kalau kita sepakat breakthrough itu bukan artinya kita jadi tajir belintir, milioner, jadi konglomerat langsung gitu. Oke, kita berarti we're on the same page, kita sepaham gitu ya. Tapi kalau misalnya saya udah coba, ini yang saya paling jago di bidang ini, saya ini coba cek lagi nih, apa benar iya gitu ya, dari validasi eksternal gitu. Ternyata mungkin ada orang-orang tertentu, klien atau family bilang itu, sorry nih gitu, bukan untuk menghina kamu ya, tapi yang kamu mungkin ngerasa itu jadi strength kamu, tapi sebenarnya ini loh yang jadi strength kamu gitu. Itu sebenarnya kurang excellent gitu loh. Jadi maksudnya orang-orang lain di dunia ini juga banyak udah ada lebih bagus lagi dari kamu untuk melakukan itu gitu. Dan kamu secara individu tuh bukan itu yang jadi kekuatan utama kamu gitu. Nah, saya percaya kalau itu jadi kekuatan utama kita dan kita terus menerus, itu kan yang saya bilang, chase excellence and money will chase you. Nggak mungkin, saya percaya Tuhan tuh pasti akan buka jalan gitu. Kalau itu memang suatu hal yang kita udah suka, kita jago dalam hal itu, terus kita kerjain bersungguh-sungguh, J-curve-nya kita jalanin, kita grinding, kita kerja keras, rajin tiap hari, nggak mungkin Tuhan nggak pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan kasih terobosan. Oke. Gimana Pak Rob? Dari Pak Rob ada ini menarik nih. Iya, memang menarik ya. Memang kalau sekian itu jadi patut kita untuk mempertanyakan ya, saat udah sekian lama misalnya, andai tadi lebih dari 3 tahun kok masih belum breakthrough juga, wajar jika kita bertanya apakah ini salah gitu kan. Dan sangat penting kita mendengarkan, istilah kita bertanya sama Tuhan, tapi juga kita bertanya kepada sekitar kita gitu untuk mendapatkan feedback ini apa. Nah, apakah di episode sebelumnya khususnya tentang ability, nanti teman-teman silakan
cek di YouTube aja ya. Misalnya bakat dan panggilan. Nah, itu berarti ngomongin tentang bakat tuh satu jam kita ngomongin. Nah, kalau di bakat itu bicaranya adalah kan gini. Tuhan kasih kita nih kemampuan dalam banyak hal nih ya. Ada yang cuma dikasih 25, ada yang dikasih 50, ada yang dikasih 75. Tuhan nggak kasih kita 100. Kenapa? Karena kita punya responsibility mengembangkan talenta itu untuk jadi 100, jadi excellent tadi. Ya kan? So, tapi kan gini, seringkali anak Tuhan tuh tidak sadar bahwa kamu tuh harus ketemunya 75-nya. Kadang kita yang 50 atau yang 25 kita rasa itu kekuatan kita, itu talenta kita gitu. Padahal no, bukan itu. Kamu yang 75. Tapi menariknya kadang kita 75 udah untuk nyampe 100. Iya, benar. Iya. 50 iya. harus banyak gitu. Betul. Ya. Tuhan udah kasih setiap kita pasti ada 75-nya. Tapi apa gitu kan? Apakah kita berhasil menemukan atau tidak? Nah, lalu kalaupun kita temukan, itu belum excellent loh. You still have responsibility 25-nya itu loh. Nah, makanya kembali, kalau nanti ujungnya kok masih belum breakthrough, kok masih belum ada yang ini, jangan-jangan bisa jadi itu bukan 75-nya, atau itu 75-nya tapi nggak ngembangin 25-nya. So, belum excellent. Kalau belum excellent, you cannot compete, gitu kan. Di luar sana ya banyak yang udah 100. Gitu. Dan logikanya, people will always pay for excellence. Gitu. Yes. Tidak akan ada duitnya dari excellence itu. Nggak mungkin enggak gitu. Iya. Duit tidak akan datang dari, oh saya bayar kamu karena itu passion kamu. Bukan. Saya akan bayar kamu karena itu kamu terlihat nyaman pas ngerjain. Bukan. Saya bayar kamu karena kamu ahli di situ. Karena kamu excellent, expert di situ. So, dari 3 fitur tadi, bakatlah yang datengin uang. Ya, sedangkan passion itu internal charging, ya kan? Personality itu comfort, memberikan kenyamanan kita. Ya, ya itu. Jadi yang ketiga ini yang datengin uang, ya. Kayaknya kita seru. Ini sebelum ada pertanyaan lagi, saya boleh nggak terakhir? Boleh. Jadi kan dari tadi kita ngomongin 80-20 tadi itu, yang contoh konsultan ya. Kayak kesannya 80% kerjaan yang saya nggak suka gitu kan, 20% saya charging banget gitu. Saya kemudian jadi terpikir gini gitu, iya ya, saya juga nggak boleh kayak membuat yang 80% ini menjadi suatu hal yang jahat kesannya gitu, menjadi musuh gitu. Toh ya, apa sih yang membuat saya efektif dan berkualitas sebagai seorang trainer adalah ketika saya bisa bikin slide-slide yang bagus, desain yang bagus gitu kan. Nah, ketika saya bikin usaha sendiri nih, perusahaan saya sendiri, apa yang bisa membuat saya excellent dalam hal misalnya pelaporan pajak dan lain-lain. Misalnya saya lakukan pembayaran dan pelaporan PPh 21, pajak badan gitu kan. Kemudian bikin laporan keuangan dari perusahaan saya sendiri gitu kan, rugi laba. Bukankah itu kemampuan Excel yang 80% itu yang lo bilang lo benci itu? Yang dulu itu ya? Iya, tapi benar. Meskipun itu suatu hal yang itu memang bukan strength kita, tapi ngerti nggak teman-teman, Tuhan tuh pakai the whole package gitu. Yes. Kita nggak boleh menganggap yang 80% itu yang suatu negatif nih, gue nggak perlu ngerjain itu. Nah, seringkali saya ngelihat milenial tuh yang kita agak cengeng gitu ya. Maksudnya, saya masukkan nih kerjaan ini gitu. Saya sebagai seorang manajemen training atau apa gitu. Lu jangan petatang-petenteng kayak gitu. Ini tuh loyal to process gitu. Mungkin some part of that adalah belajar hal-hal yang mungkin kita nggak suka ngerjain gitu. Itu akan jadi ini loh. Itu akan jadi membantu kita dalam our 75% loh nantinya gitu. Hal-hal yang mungkin kita bilang kita nggak suka itu. Gitu, Pak Rob. Yes. Oke. Wow. Good. Jadi tidak ada yang sia-sia bersama Tuhan ya. Semuanya bisa dijadikan bermanfaat. Wah, baik termasuk kelemahan, termasuk yang kita nggak suka. Nanti kepake. Salah jurusan juga kepake. Itu cerita Pak Robi. Itu cerita saya ya. Loh, guys. Oke lah. Baik. Waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Teman-teman, saya rasa kita semua sangat diberkati
oleh Brother Andrew. Thank you banget. Kita sungguh-sungguh mendapatkan banyak insight, masukan, kunci-kunci, ya, sharing testimoni yang amazing. Dan kita yakin bahwa ya inilah contoh ya yang perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan. Kayaknya saya juga pengen deh kayak gitu. Nah, kalau tertarik, ayo join dong di dalam, kita ada WhatsApp group ya. Join, lalu jangan lupa tiap Sabtu ya kembali 8 sampai jam 9. Kita belum ngapa-ngapain, mungkin belum berangkat liburan atau apa. Join dulu aja. Kita sama-sama kita ngobrol dalam komunitas ini ya, kita saling memberkati begitu. Yuk kita tutup dengan doa kalau gitu. Haleluya. Terima kasih Bapak, mengucap syukur atas 1 jam lebih yang amazing. Kami belajar banyak, mengenal Engkau lebih jauh, mengenal apa yang menjadi keinginanmu. Dan kami boleh diberkati oleh sharing Brother Andrew yang sungguh-sungguh Tuhan, Kau lihat hatinya. Kau tahu kerinduannya, Kau tahu konsistennya, Kau tahu iman yang dia taruh kepada kebenaran dan panggilan-Mu tadi. Tuhan, terima kasih bahwa sharing yang dibagikan ini sangat memberkati kami. Bahwa setiap kami mungkin sekarang kami sedang mengalami kayu-kayu kami basah lapuk. Tapi oleh sharing ini kami yakin penuh bahwa kayu kami sekarang kembali terbakar, kembali menyala apinya. Dan kami bersemangat untuk, saya mau tahu, karena panggilan Tuhan itulah esensi dari kehidupan yang utama. Kehidupan ini bukan hanya sekedar sekolah, bekerja, mencari nafkah, akhirnya punya keluarga dan akhirnya ujungnya meninggal. Bukan itu. Ada sesuatu penugasan, ada satu misi yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih banyak, dan kami memberkati seluruh yang hadir di sini, para pendengar, para penonton semuanya. Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka. 1 minggu ke depan mereka akan kembali mungkin ke dunia kerja, ke dunia bisnis mereka. Biarlah Tuhan semua jalan-jalan Kau bukakan, pintu-pintu Kau bukakan, Kau berikan, Kau berkati, Kau lindungi, Kau sertai mereka semua. Biarlah mereka boleh perlahan-lahan menjadi terang yang semakin terang untuk kembali menceritakan betapa dahsyatnya Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin.